Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fajriawan Nugraha. Saya dari kelas Penjas A. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan materi, yaitu materi dari etika bermedia digital. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dan konsep dasar. Yang pertama ada pengertian etika digital, yaitu prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan media digital dan berinteraksi dalam dunia maya. Selanjutnya yang kedua ada komponen etika bermedia, yaitu meliputi tanggung jawab, menghormati privasi, kejujuran informasi, dan kesopanan dalam interaksi digital. Yang ketiga ada urgensi literasi digital, yaitu pentingnya memahami cara menggunakan media digital secara bijak untuk menghindari dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang positif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika digital. Yang pertama ada menghormati privasi digital. Menghormati informasi pribadi orang lain di ruang digital, tidak menyebarkan data tanpa izin, dan menjaga kerahasiaan komunikasi online. Yang kedua ada kejujuran informasi. Menyebarkan informasi yang benar, terverifikasi, dan tidak memanipulasi fakta saat berbagi konten di platform digital. Yang ketiga ada tanggung jawab digital. Bertanggung jawab atas tindakan dan konten yang dibagikan, termasuk komentar dan interaksi di media sosial. Yang terakhir, yang keempat, empati online. Mempertimbangkan perasaan orang lain saat berinteraksi secara digital, menghindari cyberbullying dan ujaran kebencian. Selanjutnya juga ada perkembangan etika bermedia. Yang pertama ada sejarah etika media digital. Perkembangan etika bermedia digital dimulai dari era media cetak hingga era digital, mencerminkan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada tantangan era digital. Kemunculan media sosial dan platform digital membawa tantangan baru dalam etika bermedia, termasuk privasi, hoax, dan cyberbullying. Yang terakhir ada regulasi dan standar. Evolusi aturan dan standar etika bermedia dari waktu ke waktu, mencakup peraturan pemerintah hingga pedoman komunikasi platform digital. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tantangan etika media digital. Yang pertama ada hoax dan misinformasi. Pengertian hoax dan misinformasi. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan, sedangkan misinformasi adalah informasi salah yang disebarkan tanpa niat menyesatkan. Yang kedua ada dampak negatif penyebaran. Penyebaran hoax dapat memicu kepanikan, perpecahan sosial, kerusuhan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan institusi. Yang ketiga ada cara mengidentifikasi hoax, yaitu verifikasi sumber, periksa fakta, cek keaslian gambar, dan bandingkan dengan sumber terpercaya sebelum mempercayai atau membagikan informasi. Yang terakhir, tanggung jawab digital. Pengguna media digital bertanggung jawab memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan tidak berpartisipasi dalam penyebaran hoaks. Lalu ada privasi dan keamanan. Yang pertama ada melindungi data pribadi. Perlindungan informasi personal seperti nama, alamat,
dan data keuangan sangat penting dalam aktivitas digital untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada pengaturan privasi media sosial. Menyesuaikan pengaturan privasi akun media sosial membantu mengontrol siapa yang dapat melihat dan mengakses informasi pribadi Anda secara online. Yang ketiga, yang terakhir, kata sandi yang kuat. Penggunaan kombinasi huruf, angka, dan simbol dalam kata sandi meningkatkan keamanan akun digital dari upaya peretasan dan akses tidak sah. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu cyberbullying dan ujaran kebencian. Definisi cyberbullying. Cyberbullying adalah pelecehan digital yang terjadi melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya dengan tujuan menyakiti korban. Bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian meliputi pernyataan diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau identitas lain yang menyebarkan intoleransi di ruang digital. Dampak psikologis. Korban cyberbullying dan ujaran kebencian sering mengalami depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan dalam kasus ekstrim dapat mengarah pada pikiran bunuh diri. Yang terakhir ada aspek hukum. Indonesia memiliki UU ITE yang mengatur tentang cyberbullying dan ujaran kebencian dengan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dari etika bermedia digital. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau PPT yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.